Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul dengan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Rizka Mulyarti yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi masalah tingkat persediaan inventory. Adapun anggota kelompok saya adalah Ari, Andrini, dan Dina. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai membaca materi dari hasil diskusi kelompok kami. Manajemen persediaan atau inventory. Secara umum, pengertian inventory adalah suatu aset yang ada dalam bentuk barang-barang yang dimiliki untuk dijual dalam operasi perusahaan maupun barang-barang yang sedang di dalam proses pembuatan. Di dalam manajemen persediaan atau inventory terdapat menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama inventory produksi. Dan termasuk dalam klarifikasi inventory produksi adalah bahan baku dan bahan-bahan lain yang digunakan dalam proses produksi yang merupakan bagian dari produk. Yang kedua ada inventory MRO, yaitu Maintenance, Repair, and Operation Suppliers. Yang termasuk dalam kategori ini adalah barang-barang yang digunakan dalam proses produksi namun tidak merupakan bagian dari produk. Yang ketiga itu ada inventory in process. Yang termasuk dalam kategori inventory ini adalah produk setengah jadi. Produk yang termasuk dalam kategori inventory ini bisa ditemukan dalam berbagai proses produksi. Yang keempat, inventory finish goods. Semua produk jadi yang siap untuk dipasarkan termasuk dalam kategori inventory finishing good. Contoh, PT XYZ adalah sebuah swalayan yang menjual produk yang siap untuk dipakai. Tidak ada proses pengolahan yang ada sehingga semua inventory yang dimiliki dalam proses kategori ini. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Dina. Alasan memiliki persediaan. Yang pertama, 1. Untuk menyeimbangkan biaya pemesanan atau persiapan dan biaya penyimpanan. 2. Untuk memenuhi permintaan pelanggan, misalnya menepati tanggal pengiriman. 3. Untuk menghindari penutupan fasilitas manufaktur akibat A. Kerusakan mesin, B. Kerusakan komponen, C. Tidak tersedianya komponen, D. Pengiriman komponen yang terlambat. 4. Untuk menyangga proses produksi yang tidak dapat diandalkan. 5. Untuk memanfaatkan diskon. 6. Untuk menghadapi kenaikan harga di masa yang akan datang. Manfaat mengelola atau melakukan manajemen persediaan dengan efektif. 1. Memenuhi kebutuhan konsumen dengan sebaik-baiknya sesuai permintaan pasar pada saat itu. 2. Meminimalkan risiko terlambatan datangnya barang atau bahan yang dibutuhkan sehingga tidak akan mengganggu jalannya operasi bisnis. 3. Mengontrol stok barang persediaan di gudang sebaik mungkin dengan memperhatikan permintaan pasar. 4. Mempertahankan stabilitas atau kelancaran kegiatan operasi bisnis. Cara mengelola dan melakukan manajemen persediaan barang yang baik. Lakukan perencanaan dan proyeksi persediaan. Persediaan berlebih ataupun kurang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Anda dapat membuat perencanaan dan proyeksi untuk mengelola persediaan barang. Pahami sistem persediaan. Banyak pengusaha tidak memahami sistem persediaan barang sehingga menyebabkan barang terlalu lama tertahan dalam gudang dan tidak jarang banyak barang yang telah kadaluarsa ataupun rusak. Tentukan standar operasi prosedur. Jika bisnis sudah berkembang, Anda sebagai pengusaha dapat memperkerjakan pegawai dengan posisi tinggi seperti manajer ataupun supervisor gudang untuk melakukan pengawasan dalam pengelolaan persediaan. Hitung anggaran persediaan. Hitung berapa uang yang telah Anda habiskan untuk membeli sebuah persediaan barang. Kemudian buatlah catatan semua harga pokok, penjualan dan harga jual barang tersebut. Hal ini dapat membantu Anda untuk mengetahui berapa perkiraan mendapat yang Anda dapatkan jika barang tersebut laku terjual di pasaran.
Dengan manajemen persediaan barang yang baik, pengusaha tidak dapat mengurangi risiko kerugian perusahaan, tapi juga dapat membantu pengusaha dalam mengelola arus kas perusahaan. Selanjutnya adalah masalah tingkat persediaan pada perusahaan tekstil. Permasalahan persediaan banyak sekali ditemukan di perusahaan tekstil karena persediaan sangat mempengaruhi terhadap kinerja perusahaan maupun kelangsungan hidup perusahaan. Penyebab utama dari diperlukannya persediaan pada perusahaan tekstil antara lain adalah: yang pertama, terjadinya perbedaan antara proses produksi dan kebutuhan penjualan yang sangat sulit dipertemukan. Permasalahan antara produksi dan penjualan selalu terjadi di perusahaan tekstil manapun. Hal tersebut terjadi karena yang pertama, proses produksi bersifat konstan, tetap, linier, terjadwal, terukur, jelas, dan dapat diprediksi. Dan yang kedua, proses penjualan bersifat fluktuatif, yang terkadang tinggi dan terkadang rendah, sehingga terkadang diperlukan keahlian tertentu untuk memprediksi terhadap permintaan yang terjadi. Contoh permasalahan yang muncul adalah: yang pertama, permintaan barang yang terjadi secara cepat, segera, urgent, atau lebih cepat dari lead time atau waktu proses produksi. Yang kedua, permintaan barang jadi melebihi kapasitas produksi. Dan yang ketiga, terjadinya kegagalan produksi. Tingkat kegagalan produksi pada perusahaan tekstil cenderung tinggi karena banyak sekali permasalahan yang menyebabkan terjadinya kegagalan tersebut. Antara lain, yang pertama yaitu material, benang, obat, air, dan yang kedua manusia seperti keahlian, ketelitian, dan kedisiplinan, dan yang ketiga mesin seperti setting, kesesuaian mesin dengan produk yang dibuat, dan yang keempat yaitu metode seperti prosedur atau instruksi kerja dalam melakukan proses tersebut, dan yang kelima lingkungan seperti lokasi, area mesin atau area proses produksi seperti suhu ruangan, debu, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu lead time atau pembelian barang. Selanjutnya itu ada tujuan dari persediaan. Tujuan utama dari perusahaan menyiapkan persediaan adalah untuk mempermudah atau memperlancar operasional perusahaan baik produksi maupun penjualannya, sehingga apa yang direncanakan dan ditargetkan dapat tercapai tanpa kendala yang disebabkan oleh kurangnya suatu barang. Di samping itu, tujuan dari persediaan adalah: yang pertama itu adalah ketepatan waktu pemenuhan permintaan, yang kedua ekonomis, dan yang ketiga antisipasi permintaan tak terduga. Selanjutnya itu ada pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan bertujuan untuk menentukan tingkat optimal persediaan dengan biaya persediaan yang minimum, sehingga operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Dengan demikian, pengendalian persediaan sangat bergantung pada perencanaan penjualan dan perencanaan produksi. Penentuan besarnya persediaan merupakan masalah yang penting bagi perusahaan, karena persediaan mempunyai efek yang langsung terhadap keuntungan perusahaan. Selanjutnya itu adalah permasalahan persediaan. Ada beberapa penyebab yang dapat menimbulkan permasalahan persediaan. Yang pertama itu adalah pembelian benang atau bahan baku yang tidak sesuai spesifikasi dan telah ditetapkan dengan alasan murah atau hampir mirip dengan yang dibutuhkan. 2. Perubahan desain atau corak yang diproduksi sehingga benang yang sudah dibeli tidak dapat digunakan. Yang ketiga, kualitas bahan baku yang dibeli tidak sesuai dengan standar atau perubahan supplier. Yang keempat, pendataan bahan baku yang kurang baik sehingga banyak bahan baku yang tersedia tetapi tidak diketahui dan dilakukan pembelian kembali. Yang kelima, terjadi kegagalan produksi baik dari proses rajut maupun proses loop. Oke, selanjutnya saya kembali ke moderator. Baik, itulah hasil dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.